Siapa di sini yang kepengen konten di sosial media, pakai konten re-upload dan gak perlu musingin apakah konten itu bakalan lolos monet atau enggak? Pasti ada banyak banget yang pengen kan? Nah, kali ini aku bakalan ngasih tutorialnya ke teman-teman, dan kita akan menggunakan sebuah platform yang namanya Whoop, yang mana dari platform tersebut kalau kita konten ya, kemudian konten kita di-approve gitu kan sama mereka, nah kita itu bakalan dibayar sesuai dengan rate yang udah mereka tawarkan. Misalnya nih, kalau ada yang nawarin $2 per 1000 view, nah maka nanti kalau video kita ya berupa Reels ataupun Short itu, atau video TikTok gitu ya, VT maksudnya, kalau udah nyampe 1000 views dapat $2, 2000 views $4, 3000 views $6. Gede banget kan? Itu kalau kita konten di YouTube via Short atau di Facebook via Reels gitu ya, belum tentu loh kita dapat bayaran segitu ya. Untuk views 3000 dapat $6 misalnya. Dan ya, karena alhamdulillah udah banyak juga teman-teman yang request untuk ya kepengen dapat tutorialnya gimana cara ngedit videonya, gimana cara uploadnya dan sebagainya, atau dalam tanda kutip gimana cara submit projectnya, akan aku praktikkan sekarang juga, untuk sekalian juga aku submit project. So, tanpa berlama-lama lagi, janji ya nonton sampai selesai. Kita langsung aja masuk ke tutorialnya, ini dia. Oke, untuk tutorialnya kali ini, kita bakalan pakai 3 aplikasi, yaitu yang pertama Whoop itu sendiri, buat nyari campaign dan sebagainya gitu kan. Terus yang kedua adalah CapCut, buat edit video dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah TikTok, karena aku bakalan pilih campaign yang itu projectnya bisa di-post di TikTok. Soalnya TikTok aku udah jadi gitu kan. Jadi ya nanti tinggal nge-post aja gitu. Kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman kalau mau ikut praktik bareng sekarang, ambil HP-nya ya, buka siapin aplikasi Whoop-nya, CapCut-nya dan TikTok-nya gitu. Alright. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke aplikasi Whoop. By the way, aku udah survei tadi ya, aku udah nyari-nyari campaign mana yang bisa aku ikut gitu loh. Nah, kita bisa masuk ke menu Earn, dan sebelum aku mulai ya, ini aku mau ngasih tahu teman-teman juga bahwa di Whoop ini sebenarnya kita itu bisa 2 tipe konten yang bisa kita post gitu loh. Ada yang clipping, ada yang menampilkan wajah gitu ya. Nah, yang clipping itu kita ngambil cuplikan-cuplikan video bahan yang udah dikirimin sama orang yang minta dipromosiin di sini. Sedangkan kalau yang nampilin wajah ya biasanya kita minta untuk dipromosikan tentang Whoop, atau si yang bersangkutan itu minta mempromosikan kontennya mereka gitu. Dan ada juga bahkan konten yang bebas, mau konten apapun, kita tinggal tempel logo aja misalnya ya. Nah, jadi ada macam-macam banget campaign di Whoop ini yang teman-teman bisa ikuti. Nanti untuk campaign-campaign yang model kayak yang lainnya gitu, yang nampilin wajah dan sebagainya, di next tutorial aja ya insyaallah. Nah, untuk kali ini aku bakalan ngajak teman-teman yang clipping, dan ini nih khusus ke campaign musik gitu loh. Oke. Nah, di sini aku udah pilih campaignnya itu adalah yang artist views campaign ini ya. Ini kalau kita klik, oh ya, wait, sebelum kita masuk, di sini teman-teman harus lihat dulu bahwa mereka di campaign, kumpulan campaign ini menawarkan $5 per 1000 tayangan. Ya, untuk video yang kita post di TikTok. Video yang bahannya nanti berdasarkan dari campaign yang ada di dalam sini gitu loh. Nah, kalau kita klik ke bagian dalam, kita akan disuguhkan sejumlah campaign-campaign lagi gitu ya, atau project-project lagi dari berbagai artis, guys. Dan ini hubungannya ke musik gitu ya. Oke, ini agak loading. Nah, di sini yang pertama teman-teman bisa lihat ada K-Glock. Kalau kita ngontenin tentang dia, kita bakalan dapat bayaran berapa di sini, guys? Iya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, $0,80. Terus yang kedua ada Sammy Thompson. Ini lebih gede lagi nih daripada yang K-Glock di atas. Sammy Thompson di sini kita bisa dibayar $1,50 per 1000 views gitu. Ini lumayan banget kan, kalau kita dapat 2000 views, kita dapat bayarannya itu sekitar ya $3 gitu. 2000 views $3 di mana teman-teman dapat kalau bukan dari Whoop ya? Di TikTok, di Facebook belum tentu kita dapat segitu, di YouTube Short juga belum tentu kita dapat segitu, ya enggak? Dan by the way, ini nanti yang akan aku pilih ya, si Sammy Thompson ini yang bakalan aku pilih campaignnya, dan sisa campaignnya itu tinggal 27 hari lagi ya, 27 days left di situ tulisannya. Masih cukup lama dan masih besar peluang kita untuk mendapatkan banyak views dalam waktu 27 hari itu gitu kan. Nah, terus yang ketiga di sini ada yang Clip for Culture Wars. Bayarannya teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada ini Eladio Carrion maksudnya. Terus ada Clip for K3. Terus ada juga ini ya Eladio Carrion lagi. Nah, nanti ini mungkin aku akan ikut-ikutin semua, tapi untuk tutorial kali ini aku kasih contohnya itu atau step by stepnya untuk yang Sammy Thompson. Alright. Nah, sekarang kita masuk ke Sammy Thompson-nya. Nah, di sini pertama yang harus kita lihat ya perintahnya,
tipe kontennya adalah clipping, tandanya kita hanya mengambil cuplikan videonya aja, itu bisa kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada dikatakan minimal payoutnya atau minimal pembayaran yang bisa kita terima itu adalah $0,75 ya. Lalu yang ketiga itu katanya maksimal payoutnya $50 ya. Dan yang keempat kategorinya musik, ini lalu platform di mana tempat kita bisa publish kontennya nanti itu adalah di TikTok, cuma di TikTok ya. Di sini kalau di bagian platform logonya cuma TikTok, berarti teman-teman postnya cuma di TikTok aja. Jangan post di Instagram, jangan post di YouTube gitu. Karena kalau ngepost di dua platform itu nggak bakalan dapet uangnya teman-teman ya. Bakalan cuma dapet viewsnya doang kayak gitu. Oke? Jadi sesuaikan ya. Nah, terus di bawahnya ada requirements atau di sini kita sebut aja briefing ya. Biasanya kalau influencer nerima endorsean itu ya briefing gitu namanya atau SOW gitu guys. Nah, di sini karena dia berbahasa Inggris ya, meskipun aku paham, tapi aku bakalan ngasih tahu teman-teman gimana caranya menerjemahkan briefing ini ke bahasa Indonesia ya. Dengan kondisi di aplikasi WOP ini kita nggak bisa menerjemahkan bahasa aplikasinya ke bahasa Indonesia, nggak ada pilihan bahasa Indonesianya gitu guys. Jadi teman-teman bisa lakukan caraku ini. Yang pertama kita screenshot dulu layar HP-nya ya, kemudian ya itu di crop aja kayak gini ya, di bagian requirement-nya aja di crop. Kita simpan fotonya. Nah, terus ini kita bisa melibatkan aplikasi keempat kita, yaitu adalah ChatGPT di sini. Kita minta bantuan ChatGPT untuk menerjemahkan dengan cara kita upload ya foto screenshotan yang tadi kayak gitu. Kita upload dan ya di sini kita bilang aja terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, supaya kita paham briefingnya itu maunya kayak gimana gitu. Oke, ada 3 poin ya, sama ya di sini ya. Persyaratan katanya harus mengirimkan akun ke Google Form. Jadi nanti kita harus submit dulu akun TikTok kita ke Google Form gitu guys. Kemudian yang kedua, baca Google Doc untuk persyaratan lengkapnya. Nah, nanti bakalan ada file berupa Google Doc gitu yang harus kita baca ya, supaya kita nggak asal-asalan gitu kan bikin kontennya. Terus yang ketiga, harus menggunakan suara sesuai persyaratan audio. Nah, nanti audionya itu udah mereka siapin ya biasanya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari audio lagi. Audio itu maksudnya musiknya kayak musik latar atau musik, ya pokoknya kalau video kayak di TikTok itu kan biasanya pakai musik-musik viral gitu ya. Nah, itu nanti musiknya udah mereka siapin, kita tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke Word ya, karena udah paham kan gitu dengan briefingnya ini. Oke, sesuai dengan yang dikatakan di sini pertama ya, kita harus mengirimkan akun ke Google Form dulu. Tapi sebelum itu sih aku mau baca Google Doc-nya dulu aja ya. Biar kita tahu gitu kan detailnya kayak gimana. Oke, kita wait, teman-teman mungkin tadi nggak lihat ya. Oke, di sini kan ada dua assets ya. Ada yang pertama docs.google.com dan yang kedua ada forms. Ya Google lah itu pokoknya. Nah, kita buka yang docs-nya dulu untuk baca persyaratan lebih lengkapnya tadi ya. Kira-kira kita masuk nggak ke campaign ini gitu. Nah, di sini bahasa Inggris ya guys ya. Sekali lagi meskipun ini aku paham dan tadi aku udah baca juga, aku bakalan kasih arahan ke teman-teman gimana kalau mau menerjemahkannya ke bahasa Indonesia supaya paham lebih lengkap, lebih detail gitu. Ini kita copy paste saja, terus kita balik lagi ke ChatGPT ya, sama aja langkahnya tadi ya, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tadi kan gambar ya, kalau ini tulisan ya udah kita tinggal paste saja atau kita tempel aja di sini yang tadi yang udah kita salin gitu. Oke, kita tunggu dulu. Sekarang untung ada AI kayak gini ya guys ya, jadi mempermudah banget kinerja kita dalam hal menerjemahkan gitu kan. Terjemahannya juga bagus gitu loh ketimbang Google Translate ya. Oke, di sini dikatakan persyaratan konten untuk reward Sammy Thompson wajib mengirimkan akun ke Google Form, linknya udah tertera, kemudian wajib menggunakan suara ini ya, audionya udah disiapin juga sama mereka. Nah, persyaratan kontennya lebih lanjut, yang pertama wajib menggunakan suara TikTok tersebut di semua postingan. Jadi audio yang udah disiapin di atas ini harus digunakan, nanti kita klik aja linknya. Kemudian di sini ada 2 pilihan ya. Opsi pertama kita bisa bikin video itu menggunakan klip yang disediakan di bawah ini ya, ada linknya, nanti kita bisa tinggal klik aja. Atau opsi yang kedua, itu kita bisa kontennya adalah menggunakan klip dari suara yang sedang tren ini dan ganti suaranya dengan suara Sammy Thompson. Jadi kayak udah ada konten nih di TikTok, konten orang lain gitu ya, yang videonya kita ambil, kita re-upload, tapi audio dari video yang bersangkutan itu kita ubah menggunakan audio yang ini tadi ya, yang udah dikasih tahu ya, yang wajib digunakan gitu katanya. Oke. Nah, ini campaignnya mudah banget kan guys. Apalagi yang kedua gitu kan, bahkan kita nggak perlu ngedit loh buat yang campaign kedua, opsi yang kedua maksudnya.
Maka dari itu aku bakalan pilih opsi kedua aja ya untuk mempermudah gitu. Sekarang kita kembali ke si Word. Nah, dan di sini kita ikuti perintah yang pertama dulu, yaitu kita isi Google Form-nya dulu ya. Kita klik yang bagian Google Form-nya. Oke. Nah, di sini kita bakalan diminta nama platform yang kita pilih sama username. Cuman tiga form aja, tiga kotak aja yang kita isi. Oke, pertama di sini aku akan isi namaku di TikTok, Shirley Lorenza. Kemudian platform yang aku pilih TikTok. Ya, kemudian username-nya. Ini username TikTokku ya, Shirley_Lorenza. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sekarang username TikTokku apa, dan kalau mau follow silakan. Oke, kalau udah kita submit, klik kirim, udah. Nah, ini kita tutup, kita kembali ke Word. Kemudian yang kedua, tugas kita itu adalah kembali lagi tadi ya ke yang Google Docs-nya. Untuk yang pertama, ambil bahannya dulu. Karena opsi yang kupilih itu adalah opsi kedua, jadi kita klik link yang nomor 2. Bentar. Klik yang nomor 2. Oke, kita akan dibawa ke TikTok. Nah, di sini ada banyak banget ya pilihan video-video yang bisa kita ambil untuk kita re-upload gitu guys, video orang lain. Ya kan, bebas teman-teman mau pilih yang mana nanti ya. Untuk kalau misalnya teman-teman juga sama kayak aku, pilih yang opsi nomor 2. Tapi kalau teman-teman pilih yang opsi nomor 1, kita juga bisa klik. Kita akan dibawa ke Dropbox ini ya, dropbox.com. Nah, teman-teman bisa ambil nanti videonya dari sini, udah disiapin sama pihak yang meminta campaign-nya gitu. Nah, cuman di sini karena aku nggak punya aplikasinya, jadi kita buka di browser coba. Nah, ini asetnya ya guys ya, bebas ambil mau yang mana aja. Oke. Ini tinggal kita klik titik 3, nah terus ada pilihan unduh di situ, bebas lah teman-teman mau ambil yang mana gitu. Oke, tapi ini aku cuma mau coba preview satu dulu ya. Oke, ini tuh cuplikan film ya guys ya. Beda tadi suaranya aku sensor ya, lagunya karena takut hak cipta di YouTube ini. Ini cuplikan film ya, teman-teman bisa ambil ini, bisa unduh ini aja gitu loh. Tapi kalau mau pakai metode yang kedua, tadi silakan. Dan kayaknya aku berubah pikiran ya, aku bakalan submit pakai dua metode. Maksudnya kayak kedua opsinya akan aku pakai dua-duanya gitu ya, akan aku pakai semua. Jadi nanti aku akan coba submit 2 video aja ya. Karena bisa gitu guys, harusnya bisa. Oke, ini kita kembali dulu. Kita kerjain yang nomor 1 dulu aja deh. Aku bakalan ambil ya udah klip ini. Karena akun TikTok itu memang berhubungan dengan film ya guys ya. Jadi aku akan unduh kontennya. Oke, unduhannya udah selesai. Kita buka di CapCut. Ya, ini tadi ya cuplikan filmnya. Apakah ini perlu kita cut kak? Nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Nah, ini bisa kita langsung ekspor aja. Ya, sudah. Oke. Pakai CapCut-nya cuma buat ini doang ya guys ya. Nggak perlu yang gimana-gimana untuk campaign yang ini. Nah, yang Dropbox-nya juga kita tutup. Udah. Gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke Word-nya untuk lihat kira-kira ada batas minimal durasi yang harus kita patuhi nggak di sini. Dan kalau kita lihat dari requirement-nya itu nggak ada ya. Jadi durasinya bebas. Tadi yang cuplikan filmnya itu ada sekitar 14 detik. Itu udah cukup aku rasa. Dan ya berikutnya kita ambil bahan yang kedua. Ya, dari opsi yang kedua. Kita pilih salah satu klip di sini. Tadi kan bebas ya katanya mau yang mana gitu. Aku cari yang nggak ada tulisan deh. Oke, tadi yang di atas kayaknya ada mbak-mbak tadi yang di kayak, nah ini. Nah, aku bakalan ambil video ini ya untuk ku re-upload di akunku, tapi aku nggak akan gunakan unduh ini atau aku nggak akan gunakan website ketiga gitu untuk mengunduh video ini. Aku hanya akan menggunakan metode rekam layar, dan karena sekarang aku sedang rekam layar, jadi ini akan langsung terekam gitu ya. Intinya buat teman-teman itu bisa pakai rekam layar aja kalau di TikTok, nggak perlu diunduh videonya ya. Nah, caranya kita agak zoom aja layarnya. Nah, supaya dia kayak gini guys. Ya kan, kalau kita agak zoom layarnya itu nanti bagian tombol komen, tombol like, tombol simpan, tombol share ini kan gak bakalan ada gitu.
nggak bakalan hilang gitu ya. Nah, jadi sambil rekam layar, teman-teman sambil tahan layar HP-nya agak di zoom dikit supaya hilang tuh fitur-fitur yang ada di layar tadinya, oke? Oke, udah. Tadi suaranya sengaja aku hilangin ya supaya nggak kena copyright di YouTube ini karena ya bahaya guys. Nah kalau udah dapat rekamannya, aku bakalan stop rekam layar ini dulu ya, yang sekarang aku sudah ngejelasin ke teman-teman. Terus kan itu nanti jadi tuh video rekam layarnya sehingga aku bisa ngambil cuplikan video TikTok ini. Dan aku bakalan rekam layar lagi untuk melanjutkan penjelasannya ke teman-teman ya. Sekarang ini bakalan aku stop dulu rekam layarnya untuk ngambil footage ini, footage TikTok ini. Dan ya, setelah rekam layar yang barusan tadi tersimpan, nah sekarang kita bisa masuk ke aplikasi CapCut lagi ya. Ini teman-teman bisa lihat notifikasi di atas perekaman layar tersimpan katanya. Nah, kita masuk ke aplikasi CapCut, kita ambil ini hasil rekam layarku yang tadi, guys. Gitu, tuh. Ya, aku jelasin ke teman-teman. Ya kan? Nah, sekarang ini kita potong ya sampai mendekati ke ending karena kita bakalan ambil bagian ininya aja. Gitu. Oke, yap, ini kita sesuaikan rasionya ya, aspek rasionya kita ubah jadi buat TikTok. Kemudian ini kita agak zoom. Nah, terus ini kita geser sampai tadi bagian yang tombol-tombol komennya itu, tombol share-nya udah nggak ada. Kayak gitu. Oke, tepatnya itu di bagian. Nah ini keren ya, ada efek zoomnya dikit. Oke, kita bagi bagian sini, terus yang nggak dipakai kita hapus. Nah di bagian ini aja. Ya, nah sampai sini aja. Kadang kan di bagian ini udah muncul lagi tuh tombol-tombolnya, ya kan? Nah bagian ini karena nggak kepakai kita hapus. Oke, watermarknya kita hapus juga. Dan ini kita dapat sekitar durasinya itu 10 detik ya. Nah, kalau udah kayak gini, bisa teman-teman langsung simpan atau kita kasih filter aja dulu supaya agak beda dari video originalnya gitu. Kita kasih filter. Filternya bebas ya, teman-teman mau pakai yang mana aja. Mungkin aku akan kasih filter yang biasa aja sih. Kita coba ke sini. Coba yang 4K. Nggak ada kelihatan kayak ada yang berubah gitu. Nah, ini aja. Lebih sendu ya kayaknya ya. Oke, yang tadi cakep nih. Apa yang ini? Oke, sekarang kita centang. Oke, ini kesannya kayak di sore hari gitu kan. Bagus banget ya pemandangannya. Ekspor. Oke, kalau sudah, kita di sini udah punya 2 video guys. Ya, kita udah punya 2 video. Kita lihat ke galeri ini ya, kita punya 2 video. Video yang pertama adalah yang ini. Video yang kedua adalah yang ini. Tapi ini opsi yang pertama tadi ya. Terus ini opsi yang kedua. Dan aku bakalan coba upload kedua-duanya. Aku rekomendasikan ke teman-teman satu aja, tapi aku akan coba upload dua-duanya. Kira-kira nanti dua-duanya itu bakalan diterima nggak gitu sama si yang punya campaign. Harusnya sih bisa diterima ya, karena setahu aku di WOP itu bebas mau kita submit berapa project pun gitu dalam satu campaign. Tapi kalau nanti misalnya ditolak dua-duanya atau salah satunya ditolak, aku bakalan kabarin ke teman-teman di video berikutnya insyaallah ya. Nah, sekarang kita kembali ke TikTok lagi untuk kita upload videonya. Oke, di sini langsung aja ya kita upload dulu yang opsi pertama. Salah. Tadi kita harus standby di musiknya ya. Kita klik dulu lagi yang Google Docs-nya. Nah, ingat ya yang musiknya itu ini ya. Kita klik nih link yang kedua. Aduh, kita klik link yang kedua. Aku nggak bakalan ngasih denger musiknya ke teman-teman karena takut copyright di YouTube ini. Intinya ya teman-teman nanti bisa denger sendiri aja lah, buka sendiri aja lah ya WOP-nya gitu. Langsung aja di sini aku klik yang gunakan suara. Aku upload dulu yang pertama. Itu video yang ini tadi ya. Oke, di sini kalau kita mau nambahin teks itu bisa ya. Tapi kayaknya aku nggak bakalan nambahin apa-apa karena di requirement-nya itu nggak ada perintah untuk nambahin apapun. Kayak gitu. Alright? Jadi kita bisa kosongan aja. Ya, langsung klik tambahkan.
Dan di sini aku akan tulis caption. Bentar, aku kayaknya perlu dengar lagunya dikit, liriknya dikit untuk tahu captionnya itu bagusnya apa ya. Oke, untuk captionnya aku memutuskan untuk menulis "You know I love the world", kayaknya liriknya itu ya, atau "You know I love you" mungkin, atau "You know that" aja lah. You know that. Itu. Ini wajib bahasa Inggris ya guys ya, karena kan yang ngasih campaign tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pakai hashtag, mungkin FYP, hashtag mungkin yang berhubungan dengan lagunya. Tadi judulnya itu Underwater. Kayak gitu ya. Terus mungkin kita bisa kasih juga hashtag Sammy Thompson. Ya kan? Nah, udah kayak gini aja. Sekarang kita tinggal publish. Niat dari rumah. Kayak gitu. Kita tunggu sampai selesai. Ya, publishnya udah selesai video yang pertama. Dan video yang kedua, aku bakalan upload 1 jam lagi. Dan untuk video yang pertama ini, kita bisa langsung submit dulu ke aplikasi Whop-nya lagi. Klik profil. Ya, setelah menunggu beberapa saat, kita klik lagi videonya. Dan klik titik 3, terus salin tautan. Nah, udah bisa salin tautannya. Terus aku bakalan ulangi lagi download videonya ya. Oke, kita tunggu videonya karena yang tadi ternyata belum kesimpan beneran gitu guys. Oke, sekarang kita cek dulu ke galeri. Apakah sudah ada video yang dengan watermark TikTok? Kok nggak ada watermarknya ya? Tumben ya TikTok ya? Ini serius nggak ada watermarknya guys? Sekarang guys, TikTok guys, baru tahu aku. Ya udahlah ya, kalau nggak ada watermark mah nggak masalah. Yang penting dia ada musiknya ya, musiknya yang dari TikTok tadi ke bawah gitu. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi Whop-nya untuk submit kontennya. Dan ya, cara submit kontennya di sini ya teman-teman, tinggal klik submit aja. Kemudian pertama tadi kita perlu copy linknya, tempel linknya gitu ya. Ini klik agak lama. Oke, paste, udah. Ini link video TikTok kita tadi. Dan yang kedua, kita upload videonya. Ya udah kita upload tadi ya. Oke, kita tunggu dia berproses dulu. Nah, ini berarti buat teman-teman yang baru pertama kali upload atau submit project nanti di aplikasi Whop ini bakalan diminta untuk mengintegrasikan dulu akun TikToknya ke aplikasi Whop ini. Caranya itu nanti gampang banget, teman-teman akan diarahin untuk ngisi kayak kode gitu ya. Jadi kodenya itu nanti harus ditempelin di bio-nya teman-teman. Ya, terus teman-teman verifikasi. Nah, kalau udah verifikasi, kodenya itu nanti boleh dihapus dari bio-nya teman-teman gitu. Itu gampang banget. Aku nggak bisa ngasih tutorialnya lagi guys. Kenapa? Karena ya aku udah pernah masukin dan udah nggak bisa lagi gitu loh akses bagian itu. Tapi nanti kalau teman-teman punya pertanyaan ya di bagian nggak bisa verifikasi kak gitu, kasih tahu aja di kolom komentar ya kalau udah pada nyoba gitu. Yang jelas kalau kita mau mengintegrasikan entah itu ke TikTok, ke Instagram ataupun ke YouTube, pasti bakalan disuruh naro kode gitu ya di bio biasanya. Dan itu aman ya guys ya, karena kan cuma di bio gitu. Oke, nah sekarang ini by the way uploadnya udah selesai. Kita tinggal klik submit sebagai langkah terakhir. Oke, bismillahirrohmanirrohim ya. Kita tunggu ya. Di sini udah ada keterangan ya hasil submitan kita. Itu katanya decision by 1 hari 23 jam 59 menit kayak gitu. Ini kita tunggu aja nanti statusnya, kalau diterima dia akan berubah tulisannya jadi accepted berwarna hijau. Ya, total viewsnya belum ada. Ya, nanti kalau dapat 1000 views kita akan menerima $1,50 gitu. Ya, semoga viewsnya lumayan banyak lah ya nanti. Walaupun di TikTokku itu karena niche-nya nggak nyambung gitu kan, atau videonya bukan bagian dari niche aku, kayaknya agak sulit untuk dapat views yang tinggi, tapi nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita manfaatkan aja gitu. Ya kan, karena di TikTok itu nggak kayak di YouTube sama di Facebook ya. Di TikTok kan nggak ada tuh program monetize berdasarkan iklan dan bla 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 gitu kan. Jadi kita lebih bebas aja nguploadnya, oke? Nah, jadi itu untuk video yang pertama. Nanti video yang kedua aku akan upload 1 jam kemudian.
Metodenya sama, kalau videonya udah terupload, ya mungkin teman-teman nanti bisa cek aja di akun TikTok aku, teman-teman udah tahu tadi kan TikToknya yang mana. Ingat ya, metodenya sama aja untuk yang campaign si Sammy Thompson ini. Oke, gimana guys tutorialnya? Nah, itu buat yang clipping ya. Nanti kapan-kapan mungkin aku bikin yang UGC yang nampilin wajah gitu, tapi ya itu perlu penyesuaian juga karena sejauh ini konten-kontenku itu target pasarnya adalah dalam negeri yaitu Indonesia. Jadi agak rumit kalau kita bikin yang UGC. Mungkin nanti aku akan coba di Instagram aja karena aku kurang aktif di Instagram dan mungkin aku bisa bikin akun baru aja di Instagram untuk membangun personal branding sebagai creator yang meskipun orang Indonesia tapi kontennya pakai bahasa Inggris gitu. Ya nantilah aku planningkan dulu ya. So, thank you so much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi besok hari insyaallah di video berikutnya. Sampai jumpa.